Ya, Anda kembali Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau lanjut lagi ke Bang Irfan. Kalau misalnya melihat dari perjanjian ekstradisi yang sudah ditandatangani gitu. Tadi Bang Irfan sudah melihat ya dalam aspek dalam perspektif Indonesia bahwa ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Tapi kan kita juga perlu melihat apa yang didapat oleh Singapura dari perjanjian ini, Bang Irfan. Termasuk juga Indonesia ya? Ya. Ya pasti sebuah perjanjian itu ditandatangani pasti harus ada keseimbangan dan keadilan ya yang didapatkan bagi kedua negara. Namanya perjanjian bilateral kan pasti itu. Ya. Tentu ya selama ini kan kita menginginkan memang kepada pemerintahan Singapura ya terutama khusus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi supaya misalnya pelaku-pelaku korupsi itu yang selama ini lari ke Singapura bisa diekstradisi terhambat karena kita belum melakukan perjanjian itu. Okay. Ya kan. Nah ini sekarang alhamdulillah sudah dilakukan perjanjian ekstradisi. Nah tentu ini kan bagi kita sangat diharapkan betul supaya penyelesaian masalah kasus korupsi yang selama ini terhambat dengan pelaku-pelakunya yang belum terselesaikan, ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, bagi pemerintah Singapura tentu ini menjadikan pemerintah Singapura tidak lagi memberikan kesan bahwasannya pemerintah negara tersebut ya sudah terbuka dan bisa memberikan kesempatan bagi kita ya dalam hal misalnya permasalahan penanggulangan masalah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah ini suatu hal yang sangat baik bagi saya, bagi kita semua ya. Tidak hanya perjanjian tradisi, tapi kan ada juga manfaat yang didapatkan oleh pemerintah Singapura dengan perjanjian yang telah disepakati kemarin itu. Begitu Mas. Oke, saya mau ke Prof. Fik kalau gitu. Prof. Fik, tadi kalau yang disampaikan oleh Bang Irfan ini ya cukup membawa dampak positif juga untuk Indonesia kalau kita bicara mengenai perspektif pemberantasan korupsi. Karena kita tahu bahwa Singapura selama ini menjadi lokasi atau destinasi paling banyak untuk buronan dari Indonesia. Nah ini bagaimana kalau menurut Prof. Fik? Ya begini ya, kalau misalnya menurut undang-undang ekstradisi kita, perjanjian itu baru satu tahap. Tahap berikutnya adalah ratifikasi, pengesahan bagaimana saya sampaikan tadi di DPR. Ya, jadi itu harus masuk ke Komisi 3. Kalau sudah ada dokumennya itu, undang-undang yang meratifikasi, nanti kita akan pertukarkan dengan pihak Singapura. Dan pada hari itu baru berlaku. Nah sekarang yang saya tanyakan, mungkin nih Pak Irfan lupa ilmu hukumnya. Itu kan sudah ditandatangani tahun 2007 sama Pak SBY perjanjian ekstradisi itu, ya. Lalu buat apa ditandatangani lagi sekarang? Kasihan Bapak Presiden nggak perlu tahu lah masalah detail, ya. Harusnya yang di bawah-bawah ini, staf-staf ini yang harusnya tahu. Kalau misalnya perjanjian itu substansinya sama, ini bukan kemudian dikaitkan bahwa Pak Jokowi pro terhadap pemberantasan korupsi, bukan. Pada tahun 2007 itu sudah ditandatangani oleh Presiden SBY dan Lee Hsien Loong. Ya. Lalu kemudian tidak kunjung diratifikasi karena Singapura minta untuk digandengkan dengan perjanjian pertahanan. Silahkan di Google, dicari, masih aja jejak digitalnya tahun 2007. Ya, Prof. Fik, kami tangkap poinnya. Bang Irfan, ada tanggapan mengenai hal ini? Ya, kan begini. Tahun 2007 itu kan berbeda tentu Prof ya dengan pada hari ini pemimpinnya juga sudah berbeda, situasi dan kondisinya berbeda. Ini adalah tindak lanjut, betul tadi ini harus dilakukan ratifikasi. Makanya ini kan tidak salah juga kalau diulang kembali perjanjian itu dengan sebuah poin-poin yang sudah dibicarakan terlebih dahulu. Artinya menindaklanjuti dari perjanjian di tahun 2007. Tidak ada hal yang harus kita pertentangkan lagi. Namanya ini kalau diulang kembali itu harus secara substansial isi dari perjanjian itu berbeda. Bapak nanti saya nggak bisa dengar jelas suaranya satu-satu dulu, Bang Irfan dulu. Yang mungkin pada tahun 2007 kemarin itu ada kesepakatan yang belum disepakati oleh kedua negara. Namanya perjanjian itu kan ada keseimbangan dan keadilan bagi pada kedua negara. Kalau tidak ada keseimbangan tentu tidak akan mungkin bisa ditandatangani. Nah nanti akan ditindaklanjuti dengan ratifikasi.
tentu ada keterlibatan DPR di situ, betul itu. Ini kan saya bilang ini adalah lanjutan dan patut kita syukuri pemerintah Singapura dan membuka diri terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada. Saya rasa itu poinnya. Oke. Prof. Fik? Ya, coba nanti Mas Irfan bisa lihat, mungkin Mas Irfan karena punya akses ya terhadap perjanjian ekstradisi yang sekarang dengan perjanjian ekstradisi tahun 2007. Jadi bisa dilihat. Kalau saya kan cuma lewat Google aja. Oke. Kalau yang saya pahami lewat Google itu, maka perjanjian ekstradisi itu tidak dirubah secara substansial. Cuman satu ketentuan yang substansial, yaitu dari 15 tahun retroaktifnya menjadi 18 tahun. Yang lainnya apa yang dibedakan? Soal double criminality, pasti sama. Soal bagaimana prosedurnya, pasti sama. Lalu apa yang substansial? Prof. Oke. Prof. Coba deh maaf dicek. saya harus potong. Maaf begini. Oke, itu nanti kan sudah dijawab ya mengenai bagaimana untuk pengesahannya, apakah nanti akan diratifikasi seperti di tahun 2007 atau tidak, itu sudah tadi dijawab. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, kalau kita mengambil sudut pandang atau perspektif tadi dampak positif yang disampaikan oleh Bang Irfan, ini berkaitan dengan kalau misalnya memang ada perjanjian ekstradisi ini nanti, ini juga bisa berkaitan dengan kemudahan negara untuk memberikan hukuman kepada para buronan. Nah ini seperti apa? Nggak juga seperti itu. Jadi ekstradisi itu kan harus ada double criminality. Harus di sini jahat, di sana jahat. Memang di Indonesia korupsi, di Singapura korupsi. Tapi coba cek nanti. Korupsi itu apakah berkaitan dengan korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara? Mungkin Singapura nggak punya. Sehingga apa? Mereka masih bisa berlindung, para buron-buron itu. Ya, kalau kita paham, tahu tentang isu bagaimana perjanjian ekstradisi itu dibuat itu seperti itu. Nah, satu. Kedua, sekarang kita tidak ada perjanjian ekstradisi sama Singapura yang efektif ya. Sudah ditandatangani 2007 tapi nggak ada efektif. Sekarang, sudah berapa kali koruptor-koruptor yang katakanlah dikembalikan oleh Singapura atas permintaan kita. Ada tuh 2-3 kali. Ada dari Singapura. Tanpa ada perjanjian ekstradisi. Memang perjanjian ekstradisi itu memberikan kewajiban dari pihak yang diminta untuk menyerahkan. Okay. Tetapi kalau misalnya tidak ada perjanjian ekstradisi, maka hak dari negara yang diminta itu untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan. Oke. Baik. Saya terakhir ke Bang Irfan untuk menutup dan juga merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Fik. Ya, secara rinci tentu apa yang digalaukan oleh Prof. Hikmawanto ini pasti akan dibicarakan kemudian. Kan pasti itu tidak akan mungkin selesai pada meja perjanjian di Bintan kemarin. Pasti secara rinci, ini tidak mungkin terbuka ke publik, ya. Dan ini kan pasti akan ditindaklanjuti dengan kesepahaman selanjutannya. Apakah itu nanti pointers-pointers yang harus dibicarakan, apa yang harus disepakati. Yang jelas adalah harus adanya keseimbangan antar negara dan keadilan, dan itu harus memang nanti akan ditindaklanjuti juga oleh parlemen kita gitu. Jadi saya pikir ini adalah langkah positif bagi kita semua, bagi pemberantasan tindak pidana korupsi dan lainnya, apakah itu teroris, apakah itu pencucian uang dan lainnya lah, untuk bagaimana ada efek gentar yang bisa kita lakukan kepada pelaku-pelaku yang selama ini sangat mudahnya mereka melarikan uang negara hasil pemberantasan korupsi tersebut. Baik. Terima kasih Bang Irfan, Prof. Fik juga terima kasih. Nanti bila ada kesempatan kita akan berdiskusi lagi. Salam sehat. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak kerasa udah di akhir penghujung perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kita tidak bosan-bosannya pemirsa untuk mengingatkan kepada Anda untuk terus patuhi protokol kesehatan, ayo pakai masker dan juga ayo vaksin. Nah, jangan lupa juga nanti pantau ya akun @akipagitv untuk melihat siapa pemenang pantun hari ini. Sekaligus juga jangan lupa untuk memantau tvnews.com untuk mendapatkan informasi dan berita-berita terbaru. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.